Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Baik ya, para ibu, para bapak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan materi kita, kajian hadis Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab ya, dosa-dosa yang dilarang. Di sini bab ke-255, yaitu haramnya mendengar ghibah dan menyuruh kepada orang yang mendengarkannya itu supaya menolaknya dan mengingkari perbuatan tersebut. Bahasa Arabnya adalah babu tahrimi sama'il ghibah, bab haramnya mendengar ghibah, wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan, atau syariat ini memerintahkan bagi siapa saja yang mendengarkan ghibah yang haram supaya mengingkari, menolaknya, wal ingkari ala qailiha, dan mengingkari para pelaku ghibah tersebut. Fa in ajaza aw lam yaqbal minhu faraqal majlis. Jikalau dia tidak mampu, aulam yakbal, atau ketika menasihati orang yang berghibah dia tidak mau menerima nasihat, faraqal majlis, maka dia harus meninggalkan majelis tersebut. In amkanahu, jika memang memungkinkan. Jadi apabila kita memiliki majelis atau berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian di sana terjadi perbincangan-perbincangan yang mungkin awalnya adalah perbincangan yang bermanfaat, namun lama-kelamaan perbincangan tersebut mengarah kepada ghibah, membicarakan kejelekan orang. Oleh karenanya, syariat Islam yang mulia ini melarang kita untuk berkata-kata ghibah. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Ya. Dan selayaknya sebagian kalian tidak menghibah sebagian yang lain. Ya, dan larangan dalam syariat maka menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian Allah juga melanjutkan, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kamu suka engkau memakan bangkai daging saudaramu? Tentu saja kamu akan merasa jijik. Maka segala dosa yang disifati dengan keburukan, maka dosa itu merupakan salah satu ciri-ciri dari dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang ciri-ciri dosa besar. Salah satunya adalah yang disifati dengan perbuatan atau yang disifati dengan sifat-sifat yang buruk.
Kemudian juga Allah mengatakan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah mengetahui bahwasanya kita seringkali terjatuh ke dalam dosa ghibah, maka Allah meminta kita untuk senantiasa bertaubat. Setiap kali kita ghibah, kita taubat. Mungkin besoknya terjerumus lagi, maka kita bertaubat kembali. Mungkin pekan depan ternyata kita terperosok lagi, maka kita pun segera bertaubat kembali. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Baik, kita kembali ke bab ini tentang larangan mendengarkan ghibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu 'anhu." Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, di antaranya adalah ketika mereka sami'ul laghwa, mendengar kata-kata yang tidak berguna, a'radu anhu, maka mereka pun berpaling darinya. Ya. Jadi inilah sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah berpaling dari majelis yang berisi kata-kata yang tidak berguna. Inilah ciri-ciri orang mukmin sejati. Baik. Apa saja kata-kata yang tidak berguna tersebut? Salah satunya adalah ghibah. Salah satunya adalah ghibah. Maka kalau ada majelis ghibah di situ, maka dia pun meninggalkan majelis ghibah tersebut. Ini adalah salah satu. Atau yang kedua yang sering adalah musik, ya. Majelis yang di sana ada musiknya, mendengarkan musik atau konser, ya mungkin istilah kita. Maka orang-orang yang beriman apabila mendapati perkumpulan-perkumpulan tersebut, maka mereka berpaling darinya. Mereka tinggalkan tempat tersebut, walaupun mungkin pesertanya adalah teman-teman kita, karib kerabat kita, atau mungkin ada sanak famili di situ. Ya, namun di sini, ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dan menguji keimanan kita, mana yang lebih didahulukan. Apakah pertemanan kita yang semu ataukah keimanan kepada Allah? Maka orang-orang mukmin pasti akan memilih untuk meninggalkan majelis tersebut, ya, demi menjaga agamanya, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Ini adalah ayat pertama. Kemudian ayat kedua yang dibawakan dalam bab ini oleh Imam Nawawi. Qala ta'ala walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin ialah orang-orang yang berpaling dari kata-kata yang tidak berguna. Tadi dijelaskan salah satunya adalah ghibah, kemudian juga ada musik, kemudian juga, ya, contoh yang lain dari itu adalah suudzon, ya. Mungkin majelis suudzon, berburuk sangka, atau majelis yang fitnah, membahas tentang fitnah sana sini, ya. Atau namimah, adu domba, dan juga hal-hal yang lain yang merupakan majelis-majelis yang tidak berguna, bahkan cenderung membawa kepada dosa. Maka orang-orang yang beriman, mereka berpaling dari kata-kata yang tidak berguna tersebut, berpaling dari majelis tersebut. Inilah orang-orang mukmin yang sejati. Kemudian firman Allah yang berikutnya, wa qala ta'ala, dalam surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran, wal basar dan juga penglihatan, wal fuad dan juga hati, lintasan-lintasan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua akan diberikan pertanyaan tentang apa-apa yang dilakukan masing-masing anggota tubuh tersebut. Ya. Yang telinganya suka mendengarkan ghibah, maka pada hari kiamat telinganya akan ditanya, wahai telinga, apa saja yang kamu dengarkan selama di dunia ini? Maka kemudian telinga tersebut dengan izin Allah mampu untuk berkata-kata. Dan ini merupakan kuasa Allah. Jika Allah mampu untuk membuat lisan ini berbicara di dunia, maka Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq yang Maha Pencipta juga mampu untuk membuat anggota tubuh yang lainnya pun berbicara. Kita tidak merasa heran lisan kita ini bisa berbicara. Maka jangan pernah merasa heran apabila nanti di hari kiamat anggota tubuh kita yang lain pun akan memberikan saksi Masya atas Allah. apa saja yang pernah dilakukannya. Mata akan memberikan kesaksiannya. Telinga pun akan memberikan kesaksiannya. Tangan akan memberikan kesaksiannya. Dan kaki pun juga akan memberikan kesaksian. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota tubuh tersebut ya, akan diberikan pertanyaan tentang apa saja yang dilakukannya. Maka hendaknya kita berhati-hati, kita jaga pendengaran kita, jangan suka mendengarkan gosip-gosip. Jangan suka untuk mendengarkan fitnah adu domba, kemudian juga buruk sangka, baik itu gosip teman kita, gosip artis-artis, gosip tetangga, gosip atasan di tempat kerja, gosip tentang pemerintah, gosip tentang ahli ilmu dan segala macamnya. Baik. Kemudian firman Allah yang dibawakan di sini, ayat yang keempat adalah surat Al-An'am ayat ke-68. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok memperolok ayat-ayat kami, fa'arid anhu, maka hendaknya engkau tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan perkara yang lain. Wa imma yusyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan jikalau engkau terlupa karena godaan syaitan, janganlah engkau terus duduk setelah teringat ya, bersama dengan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mungkin kita terbawa suasana dalam majelis. Mungkin karena saking asyiknya kita bercengkerama, bercerita, bertukar pikiran. Kemudian kita pun lupa, dibuat lupa oleh syaitan sehingga kita akhirnya membicarakan aib saudara-saudara kita. Kemudian kita pun teringat, oh ternyata tadi kita telah membicarakan aib si fulan dan si fulan. Kehendaknya kita langsung beristighfar, memohon Masya ampun kepada Allah Allah. Azza wa Jalla. Kemudian mengganti topik pembicaraan kepada hal-hal yang lain yang halal. Ya. Topik pembicaraan yang sekiranya tidak mengandung dosa. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Hadis pertama di sini nomor 1525. An Nabi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala.
Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolak dari kehormatan saudaranya, seperti mencegah orang yang hendak mengumpat saudara itu di hadapannya, maka Allah akan menolak orang itu dari neraka pada hari kiamat. Saudara yang dimaksudkan ialah orang yang sesama muslim atau mukmin. Maksudnya di sini ketika kita menjumpai majelis yang membicarakan kejelekan orang, maka sebisa mungkin kita potong majelis tersebut. Segera dialihkan kepada topik pembicaraan yang lain. Supaya menjaga kehormatan saudara kita yang dibicarakan tersebut. Dan inilah yang diminta oleh syariat. Allah Azza wa Jalla menghendaki perbuatan tersebut. Menghendaki supaya kita berpaling dari ghibah. Maka balasannya di sini raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Allah akan palingkan mukanya dari neraka. Allah akan jaga dari api neraka. Inilah balasan yang sangat agung. Inilah balasan yang sangat agung di sini. Tidak main-main balasannya. Menghalangi seseorang untuk ghibah, namun ternyata pahalanya sangat besar, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menjaga dia dari api neraka. Menyelamatkan dia dari neraka. Tentu saja kita semuanya menginginkan supaya bisa selamat dari api neraka. Maka inilah salah satu tips ya. Salah satu kunci supaya terbebas dari api neraka, salah satunya dengan menghentikan pergunjingan. Baik, faedahnya ya, kita tulis di sini. Faedah menghentikan pergunjingan. Faedahnya adalah akan dipalingkan dari siksa neraka. Tentu saja ini adalah balasan yang sangat agung, sangat besar sekali manfaat. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 1526. An Idban bin Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil al-masyhur. Idban bin Malik meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang yang terkenal. Alladzi taqaddama fi bab ar-raja, yang telah dibahas pada bab raja. Qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa qala ayna Malik bin Dukhshum. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. Ya, di sini pada suatu ketika di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hendak melakukan sholat, maka Nabi mencari salah seorang yang bernama Malik bin Dukhshum. Dan mungkin ada hajat, ada keperluan Nabi dengan orang tersebut, maka dia dicari. Aina Malik bin Dukhshum? Maka ada salah seorang yang menimpali, yang menjawab, Dzalika munafik la yuhibbullah wa rasulah. Orang itu adalah orang munafik ya Rasulullah. Dia tidak cinta Allah dan tidak cinta Rasulnya. Dia tidak datang untuk sholat berjamaah. Jadi di sini ada mungkin orang yang mencurigai, salah seorang sahabat yang mencurigai Malik bin Dukhshum termasuk barisan kaum munafik. Dan mungkin ini hanya sebatas kecurigaan. Allahu a'lam apakah benar dia seorang munafik atau tidak. Namun mungkin dia merasa jengkel terhadap Malik bin Dukhshum karena suatu kejadian ataupun suatu kasus. Maka dia pun berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, Malik bin Dukhshum adalah orang munafik yang tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulnya.
Lihatlah sekarang dia tidak hadir dalam salat berjamaah ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW dengan bijaksananya beliau bersabda, La taqul dzalik. Stop, jangan kau katakan demikian. Jangan menjelek-jelekkan saudaramu. Ala tarahu qad qala la ilallah. Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang sangat agung, kalimat yang menunjukkan akan bukti tauhid seseorang. Yuridu bidzalika wajh Allah, dan dia ikhlas mengucapkan kalimat tersebut. Wa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bagi neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan keridhaan dan wajah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini syahidnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memotong pergunjingan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memotong pergunjingan, pergibahan, pergunjingan. Kemudian memberikan pembelaan terhadap ya, yang dibicarakan, terhadap orang yang digunjing. Dan inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau tidak ingin para sahabat, ya, orang-orang Madinah bertikai, saling hasut, saling tidak suka satu sama lain hanya karena mungkin sengketa hal-hal yang kecil. Kemudian akhirnya mengatakan fulan munafik, fulan munafik. Padahal sejatinya tidak demikian. Mungkin hanya karena sengketa masalah perdagangan atau sengketa masalah tanah. Jangan sampai hal tersebut ya membuat para sahabat melemparkan tuduhan munafik kepada saudaranya. Mungkin masalahnya hanya masalah duniawi, masalah dagang, masalah tanah yang tidak tepat pengukurannya. Namun masalah-masalah tersebut jangan sampai membuat para sahabat, jangan sampai membuat tuduh-tuduhan, oh si fulan munafik, si fulan munafik. Tidak boleh seperti itu. Dan di sini Nabi SAW berusaha supaya menghentikan pergunjingan, kemudian juga memberikan pembelaan terhadap orang yang diribahi tersebut. Ya, inilah akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Nih, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1527. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qissati taubatihi wa qad sabaqa fi babi taubah. Ya. Ini pernah kita bahas dalam bab taubat tentang kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Ketika beliau tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan, mungkin dia tersibukkan dengan kebunnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ketika perang Tabuk ya, ketika para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat meninggalkan kota Madinah dan telah sampai di daerah yang bernama Tabuk, Nabi merasa kehilangan Ka'ab bin Malik. Dan di sini Nabi juga bertanya terhadap para sahabat. Ya. Nabi tidak hanya bertanya tentang Ka'ab bin Malik, namun juga para sahabat-sahabat yang lain. Jika tidak ada di depannya, maka Nabi akan mencari-carinya. Mana si Fulan? Mana si Fulan? Apabila dijawab, oh si Fulan sedang menyiapkan perbekalan makan untuk kita. Misalnya seperti itu, maka Nabi tenang. Ya. Maka Nabi pun merasa tenang. Oh ternyata si Fulan ikut perang bersama kita. Kemudian tanya lagi, ini si Fulan bin Fulan. Maka ditanya, oh ternyata beliau sedang mencari air. Maka Nabi pun menjadi tenang. Kemudian Nabi kehilangan seorang lain. Ini si Fulan. Oh, ternyata si Fulan sedang jadi mata-mata mencari berita. Maka Nabi pun menjadi tenang. Kemudian Nabi pun kehilangan Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik kok tidak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka ada salah seorang dari Bani Salimah
Ia berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burda wan nadaru fi idfaihi." Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik tertahan oleh baju indahnya dan keadaan sekelilingnya yang permain pandangannya. Ka'ab bin Malik lebih mementingkan pakaian-pakaiannya yang indah, terlena dengan pakaiannya, dan juga kebun-kebunnya yang indah dipandang, yang sedang masak, ya, sedang butuh perawatan yang sebentar lagi akan panen. Maka di sini orang tersebut ingin membicarakan keburukan Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik sebenarnya bukan orang baik-baik saja loh. Tuh dia sekarang ya ikut perang karena alasan ngurus kebunnya. Dia lebih milih kebunnya daripada berjihad fisabilillah. Jadi seakan-akan orang ini berusaha untuk supaya Nabi membenci Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Mu'ad bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Ia berkata, "Bisa ma qulta, sungguh buruk apa yang kau katakan, wahai fulan dari Bani Salimah. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira." Mu'ad kemudian menimpali, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami benar-benar mengenali Ka'ab bin Malik adalah orang yang baik-baik, orang yang taat kepada Allah, cinta Nabi, selalu hadir salat berjamaah, gemar bersedekah, ya, pemberani dan segala macamnya." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Nabi, ya, tidak meneruskan pergunjingan terhadap Ka'ab bin Malik tersebut. Nabi juga tidak tahu informasi yang benar, ya. Apakah benar Ka'ab adalah benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ataukah untuk kasus ini Ka'ab sedang, ya, terlena dengan dunianya. Maka Nabi tidak ingin membicarakan keburukan Ka'ab bin Malik, dan Nabi juga tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang mulia. Maka Nabi pun diam. Maksudnya supaya beralih topik pembicaraannya, jangan membicarakan keburukan Ka'ab bin Malik. Baik, itu adalah tiga hadis yang menunjukkan contoh-contoh dari, eh, meninggalkan majelis ghibah. Hadis pertama ini, dalam hadis ini disebutkan keutamaan siapa saja yang bisa menghentikan pergunjingan, maka Allah akan halangi dia dari api neraka. Kemudian di sini disebutkan beberapa contoh, di mana Nabi menghentikan pergunjingan. Kalau ada yang ingin menjelek-jelekan salah seorang sahabat, Nabi pun berusaha untuk menghentikannya. Di sini juga, dan dilakukan pula oleh para sahabat yang lain seperti Mu'ad bin Jabal dalam kasus Ka'ab bin Malik tersebut. Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat yang mulia, juga menghentikan pergunjingan untuk membicarakan keburukan Ka'ab bin Malik. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, uraian perihal ghibah atau mengumpat yang dibolehkan. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan babu bayani ma yubahu minal ghibah. Ada ghibah yang dibolehkan. I'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i. Ketahuilah bahwasanya berghibah itu dibolehkan karena adanya tujuan yang dianggap benar menurut pandangan syar'i dalam agama Islam. La yumkinul usulu ilaihi illa biha. Yang tidak akan mungkin dapat sampai kepada tujuan tadi melainkan dengan cara menggibahi orang itu. Ya. Dan dalam hal ini ada beberapa macam sebab-sebab yang membolehkan untuk berghibah. Baik. Asalnya ghibah itu adalah haram. Kita tulis di sini. Asalnya ghibah itu haram, termasuk dosa besar. Namun dibolehkan membicarakan keburukan orang pada kasus-kasus tertentu. Baik, di sini akan disebutkan kasus-kasus tertentu
yang membolehkan seorang membicarakan keburukan saudaranya. Yang pertama adalah dalam bab tadzalum. Tadzalum artinya ketika dizalimi. Dalam mengajukan pengaduan penganiayaan. Tadzalum artinya ketika seorang dizalimi, maka kemudian orang yang dizalim. Baik, kita lanjutkan. Menandai sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Pertama dalam bab tazalum, yaitu ketika seseorang mengajukan pengaduan penganiayaan. Maka bagi orang yang merasa dirinya dizolimi, dianiaya, kemudian ingin mengajukan pengaduan penganiayaan itu kepada sultan atau kepada hakim ataupun orang lain dari golongan yang mempunyai jabatan atau kekuasaan untuk menolong orang yang dizolimi tersebut supaya dibebaskan dari orang yang menzoliminya, maka orang yang dizolimi tersebut boleh menceritakan tentang kezoliman-kezoliman, perbuatan buruk yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Seperti ucapan, si fulan itu tadi telah menganiaya saya dengan cara yang demikian. Memukuli saya, fulan tadi telah memukuli saya. Atau si fulan telah mengambil harta saya dan lain sebagainya. Ya. Ucapan itu kan tentu saja merupakan eh, membicarakan keburukan, sifat-sifat buruk dari seseorang. Namun dalam bab ini, ya, dalam bab tazalum, ya, untuk mengajukan aduan, maka ini hukumnya dibolehkan. Ya. Dengan syarat itu tadi ya, dia mengajukan aduan ini memang kepada orang-orang yang dirasa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kalau di sekolah kepada kepala sekolah, ya. Kalau di kantor kepada atasan-atasannya, kepada bosnya. Dan kalau di lingkungan masyarakat, kepada pengadilan-pengadilan, ya. Atau kalau di keluarga kepada kepala keluarga dan segala macam. Ya. Kalau di kampung kepada kepala RT, kepala dusun, ya. Yang memang mereka diamanahkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Baik, itu tadi yang pertama. Ghibah yang diperbolehkan adalah ketika yang mengajukan pengaduan kezaliman. Baik, kemudian ghibah yang diperbolehkan yang berikutnya adalah isti'anah taghyir al-munkar. Meminta pertolongan untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Baik, kita garis bawahin di sini. Meminta tolong untuk menghilangkan kemungkaran di suatu tempat, ya, dan mengembalikan orang yang telah melakukan kemaksiatan kepada jalan yang benar. Orang itu bolehlah mengucapkan kepada orang yang diharapkan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Si fulan mengerjakan demikian, maka cegahlah ia dari perbuatannya. Ya. Misalnya mungkin di kampung kita ada beberapa anak muda yang gemar minum minuman keras. Kita merasa risih, ya mungkin ada ibu-ibu yang merasa risih terhadap, ya, kelakuan anak muda tersebut.
Kalau dia melarangnya secara langsung agak kurang mungkin ya, karena ibu-ibu biasanya tidak dianggap. Maka kemudian dia pun mengadukan kepada Pak RT. Ini namanya isti'anah taghyir mungkar. Dia mungkin tidak dizolimi kan. Kalau yang poin tadi poin pertama kemarin, nah, tadi kisahnya ketika dizolimi. Adapun poin yang kedua ini adalah ketika melihat kemungkaran dan dia tidak mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut, maka dia adukan kepada orang yang bisa mengubahnya. Di lingkungan dia melihat anak-anak muda mabuk-mabukan, ya tidak mampu untuk mengubahnya, maka dia laporkan kepada Pak RT. Kemudian Pak RT akan memberikan teguran kepada orang tersebut. Ya, ya lapor Pak RT, ini ada anak-anak fulan, 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 ya, meresahkan warga, tolong diingatkan. Itu adalah bentuk ya, isti'anah taghyir munkar, ya, untuk menghilangkan kemungkaran. Baik, kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga, ghibah yang diperbolehkan adalah dalam bab istifta. Istifta adalah meminta fatwa dalam masalah agama, yaitu tentang dalam permasalahan-permasalahan agama. Ya. Orang yang hendak meminta fatwa itu boleh dia mengucapkan kepada orang yang dapat memberikan fatwa, kepada ustadz, kepada mufti, menceritakan baik itu kisahnya sendiri ataupun kisah orang lain. Ya. Saya dianiaya oleh ayahku atau saudaraku atau suamiku atau si fulan dengan perbuatan demikian-demikian. Apakah ia berhak berbuat sedemikian itu? Bagaimana jalan untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan itu? Bagaimana untuk memperoleh hakku serta bagaimana caranya menolak kezaliman itu dan sebagainya. Atau mungkin dia bercerita tentang kasus fulan nih. Dia bertanya kepada salah seorang kiai, salah seorang pemuka agama. Ya Ustadz, ya, di sini di kampung ini ada pasangan suami istri yang melakukan perbuatan demikian-demikian. Apa kiranya hukum ya atau bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini diperbolehkan ya karena tujuannya adalah untuk ya, menghilangkan masalah-masalah tersebut. Kalau istifta di sini mintanya kepada ahli agama. Istifta hanya meminta saran atau meminta fatwa. Dan ini dikhususkan atau mungkin titik beratnya adalah dalam masalah agama. Kalau dalam poin yang kedua tadi, ini mungkin untuk masalah keamanan ya, masalah keamanan atau perbuatan-perbuatan kejahatan. Dan poin ketiga, ini dalam masalah-masalah syar'i ya, mungkin ahwal syakhsiyah tentang akhlak-akhlak seseorang yang dirasa tidak pantas atau mungkin dia pengen tahu tentang hukumnya orang melakukan perbuatan-perbuatan ini, dia bertanya kepada ahli agama, maka ini diperbolehkan. Dia ceritakan secara detail kasus-kasusnya, kemudian minta kejelasannya. Perbedaan antara istifta dengan taghyir munkar, ya, dengan poin ketiga dengan poin kedua, kalau istifta ini hanya memberikan hukum, ya, hukum syar'i tanpa harus menegakkan hukum tersebut. Itu istifta. Fatwa itu sifatnya tidak harus ditegakkan. Tapi kalau qadha, poin yang kedua ini dalam masalah qadha, ini harus ditegakkan. Baik, ya. Pengaduan pengaduan kepada yang berwenang, kemudian memberikan keputusan yang harus dilaksanakan. Inilah perbedaan antara nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kalau mengajukannya kepada hakim, maka keputusan hakim itu harus dilakukan. Namun ke fatwa dari kiai, ya, fatwa dari pemuka ahli agama,
itu pemuka ahli agama hanya berhak untuk memberikan hukum-hukum syar'i terkait masalah tersebut. Adapun masalah tanfid atau masalah eh, pengamalannya atau penegakan hukumnya, maka seorang kiai tidak memiliki wewenang tersebut. Ya. Seorang ustaz, seorang dai, wewenangnya hanyalah menjelaskan tentang halal ataupun haram. Namun untuk menghentikan secara paksa kezaliman, maka itu bukanlah wewenang dari seorang dai atau seorang kiai atau seorang ustaz. Baik. Ya, jadi seorang kiai atau pemuka agama hanya memberikan hukum-hukum syar'i terkait masalah yang ditanyakan. Kemudian poin berikutnya pada nomor 4 tentang masih seputar permasalahan riba yang diperbolehkan, yaitu dalam bab tahzir. Tahzir artinya memperingatkan kaum muslimin dari suatu kejelekan. Bukan menakut-nakuti ya, tapi di sini artinya memperingatkan. Tahdir arti yang lebih pantas di sini artinya adalah memperingatkan kaum muslimin dari sesuatu kejelekan serta menasihati mereka jangan sampai terjerumus dalam kesesatan karenanya. Baik. Tahzir, ya, contoh. Misalnya ada dai yang menyerukan pada perbuatan syirik atau bid'ah. Yang jelas kesyirikannya dan jelas kebid'ahannya. Mungkin dia bukan dai ya. Sebenarnya dia bukan dai. Dia mungkin adalah orang yang mengaku ahli agama. Lebih tepatnya dikatakan demikian. Ada ya, tokoh di sini kita ada orang yang ditokohkan ya, dalam masalah agama. Dia menyerukan kepada perbuatan syirik atau kepada perbuatan bid'ah. Ya. Seperti misalnya meminta untuk bertabarruk dengan kuburan Kiai Fulan, ya. Meminta berkah terhadap kuburannya si Fulan yang dianggap keramat memiliki berbagai macam barokah dan segala macamnya. Maka orang tersebut ya, orang yang diustadkan tersebut hendaknya dibicarakan kepada masyarakat bahwasanya tokoh ini, ustadz ini adalah ustadz yang tidak benar. Supaya manusia berhati-hati terhadap ya, kiai tersebut ya, kepada tokoh yang ditokohkan tersebut. Jangan sampai masyarakat ya terkena imbasnya atau terkena kesesatan dari kiai yang salah tersebut. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama salaf, terutama mereka dalam membantah ahlu bid'ah. Ya. Para ulama dari zaman dahulu mereka terbiasa atau mereka senantiasa memperingatkan umat akan bahayanya kebid'ahan beserta dengan pelaku-pelakunya. Jadi para ulama senantiasa memperingatkan akan bahayanya syirik, akan bahayanya bid'ah secara umum. Kemudian mereka memberikan contoh, contohnya seperti si fulan dan si fulan, ya, tokoh Mu'tazilah, tokoh Jahmiyah yang sangat jelas kesesatannya, ya. Ada Jahm bin Safwan, ada Wasil bin Atha. Mereka menyebutkan nama-nama para pelaku ahli bid'ah tersebut secara jelas, ya. Tujuannya supaya manusia berhati-hati terhadap ya dai-dai yang buruk tersebut. Inilah salah satu bentuk ghibah yang diperbolehkan, itu mentahzir, memperingatkan manusia dari ya, dai-dai yang buruk. Baik, kemudian nomor 5 di antara ghibah yang diperbolehkan adalah mujaharah. Ya. Mujaharah artinya orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Apabila seorang melihat
Ada seorang ahli agama pandai dalam seluk-beluk keagamaan. Eh, Afwan, ini bukan poinnya. Baik, poin kelima, ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kita tulis di sini. Orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kal mujahir bisyurubil khamar. Seperti orang yang terang-terangan minum khamar di depan banyak orang, di tempat umum. ومصادرة الناس وأخذ المكس وجبابة الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. Baik. Orang yang terang-terangan melakukan dosa atau orang-orang yang seperti orang yang terang-terangan minum khamar, maka dia boleh untuk digibahi supaya orang-orang waspada dari si fulan tersebut. Soalnya kata-kata hati-hati terhadap si fulan nih. Dia suka mabuk. Hati-hati terhadap si fulan karena dia banyak kasusnya. Anak ini banyak orang ini banyak melakukan ya, perbuatan buruk, suka mencuri, yang suka gangguin orang, kemudian juga suka nyolong, ngambilin barang orang. Ya, apabila memang dikenal orang tersebut dikenal terang-terangan melakukan dosa, bahkan tidak takut terhadap orang yang menasihatinya, tidak takut terhadap ancaman dari masyarakat, maka boleh untuk digibahi dalam rangka supaya masyarakat mewaspadai orang tersebut ya, atau memberikan sanksi sosial baik itu dikucilkan atau kemudian diberikan pelajaran-pelajaran yang lain supaya dia jerah. Ini adalah poin kelima. Baik, kemudian poin yang keenam adalah tentang ta'arif. Ta'arif artinya untuk membedakan, untuk mengenalkan, menyebutkan kekurangan orang yang menjadi ciri khas baginya. Menyebutkan kekurangan orang yang memang merupakan ciri khas baginya. Baik. التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك. Seperti kalau ada orang yang a'raj, pincang, ya. Bahasa Arab disebut si pincang. Fulan yang mana? Atau fulan yang kakinya pincang, maka boleh menyebutkan ciri-ciri tersebut. Walaupun itu mungkin ciri-ciri yang tidak menyenangkan untuk disebut, namun apabila untuk membedakan, misalnya Abdullah, Abdullah siapa? Abdullah yang gemuk atau Abdullah yang kurus? Abdullah yang tinggi atau Abdullah yang pendek? Maka itulah yang disebut sebagai ta'arif, menyebutkan ciri-ciri yang merupakan kekhasan bagi orang tersebut. Atau misalnya ya, Zaid, Zaid yang mana? Apakah Zaid yang hitam ataukah Zaid yang kulitnya putih? Ya, maka itu merupakan ta'arif. Ini memang bukan bermaksud untuk menjelekkan, namun maksudnya adalah untuk membedakan antara dia dengan orang lain dengan perbedaan yang mudah untuk diingat. Baik, itulah kondisi enam kondisi di mana ghibah menjadi diperbolehkan. Selain dalam enam kondisi ini, maka ghibah hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram dan juga dilarang dalam agama. Baik, kita akan membacakan beberapa contoh-contoh hadis dari pengamalan kaidah-kaidah ini.
Hadis yang nomor 1528 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala idzanu lah bi'sa akhul asyirah. Mungkin ketika ini itu Nabi sedang ada rapat di suatu tempat. Suatu tempat. Kemudian ada orang yang minta izin gabung dengan majelis Nabi tersebut. Orangnya masih ada di luar rumah. Maka kemudian orang itu mengetuk pintu, tok 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 tok, saya minta ikut ikut rapat bersama Nabi. Lalu kemudian dia berbicaranya kepada penjaga pintu. Penjaga pintu ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada si Fulan bin Fulan datang pengen ikutan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, awalnya beliau sebenarnya merasa berat untuk mengajak orang ini ikutan, karena mungkin Rasulullah tahu dia memiliki sifat-sifat buruk yang tidak layak untuk ikut musyawarah bersama. Namun Nabi tidak ingin menyakiti hati orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, idzanulah, oke baik, silahkan ajak dia masuk. Ya, silakan, persilahkan dia masuk. Bisa akul asyarah. Namun ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya dia adalah orang yang buruk perangainya. Orang yang buruk perangainya. Jadi di sini Nabi ingin mengingatkan para sahabat yang ada di ruangan itu untuk berhati-hati terhadap orang yang akan datang ini. Nabi bukan berarti Nabi suka menjelek-jelekan orang, namun Nabi ingin memberikan atau membuat orang waspada terhadap orang yang akan datang ini. Orang yang akan datang ini adalah bisa akul asyara, orang yang seburuk-buruk orang dari keluarganya, akhlaknya buruk, perangainya buruk. Jadi kalau datang hati-hati kalau dia ngomong atau dia bertingkah, diwaspadai seperti itu. Jadi hal itu merupakan salah satu bentuk tahzir, memperingatkan para sahabat dari akan adanya orang yang memiliki potensi merusak merusak kestabilan atau mengganggu kestabilan. Baik, contoh yang berikutnya, wa anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Masih dalam konteks yang sama, ya mungkin dalam kejadian yang serupa juga, ya, Nabi kemudian memberikan komentar terhadap dua orang yang tadi yang mungkin ikut juga dalam beberapa musyawarah bersama Nabi. Beliau mengatakan, ma'adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Ya, saya tidak meyakinkan kepada si fulan dan si fulan itu bahwa keduanya mengetahui agama. Ya. Jadi Nabi memperingatkan para sahabat, tadi dua orang yang datang ini bukanlah orang yang paham masalah agama. Jadi kalau nanti misalnya dia usul atau dia nimbrung dalam percakapan-percakapan yang dirasa tidak pantas, maka diwaspadai, dimaklumi dan diwaspadai, karena memang dua orang ini, fulan dan fulan ini, tidak paham tentang agama. Dan ini merupakan salah satu bentuk tahzir, memperingatkan para sahabat akan orang-orang yang memiliki potensi menyebarkan keburukan. Contoh berikutnya, عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جهم ومعاوية خاطبني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يدع العصا عن عاتقه. Fatimah binti Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ada dua orang yang datang hendak melamarku. Ya. Yang pertama adalah Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah. Maka siapakah yang sebaiknya aku terima? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan
ifta, memberikan fatwa. Ini maksudnya dalam bab istifta ya, memberikan keterangan dalam masalah agama. Nabi menjelaskan, amma Muawiyah fusu'lukun la mala lahu. Muawiyah itu dalam kondisi fakir yang tidak memiliki harta. Eh, Kalau kamu nikah sama dia, maka siap-siap untuk bersabar. Wa amma Abu Jaham fala yad'u al-'asa an 'atiki. Adapun Abu Jaham, maka ya dia senantiasa membawa pecutan, membawa tongkat untuk memukul orang-orang. Artinya dia temperamen, kalau melihat orang salah dikit langsung dipukul dan lain sebagainya, langsung dimarahin dan lain sebagainya. Maka waspada terhadap Abu Jaham ini. Kalau kamu nikah sama dia, maka siap-siap ya. Kamu akan sering dipukuli sama dia karena dia temperamen, tidak suka melihat kekurangan. Itu tadi ya. Jadi Nabi memberikan arahan kepada Fatimah binti Qais. Ya, kekurangannya Muawiyah, Muawiyah itu miskin. Kekurangannya Abu Jaham itu suka marah-marah. Maka kemudian Nabi SAW memberikan usul kepada Fatimah binti Qais untuk ya, menikah dengan orang lain ya, selain dari Abu Jaham dan Muawiyah, yaitu dengan Usama bin Zaid. Ya. Nabi berkata kepada Fatimah binti Qais, coba kamu nikahlah dengan Usama bin Zaid, ya. Karena dia adalah orang yang baik. Jadi Nabi memberikan arahan kepada Fatimah binti Qais, membicarakan hal-hal kemungkinan buruk apabila menikah dengan Muawiyah atau menikah dengan Abu Jahal. Kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Baik, ini dalam bab istifta. Kita ambil dua hadis lagi. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaba an-nas fi shiddah. وقال عبد الله بن أبي ألا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل قالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلولوا رؤوسهم. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan yang menyebabkan orang-orang banyak mendapatkan kesulitan. Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang munafik, dia berkata, "Ala tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu." Jangan engkau semua memberikan apa yang kau miliki kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sehingga mereka pergi berpisah dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bidzalik. Maka kemudian Zaid bin Arqam menyampaikan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Ubay datang padanya, tetapi ia bersungguh-sungguh dalam sumpahnya bahwa ia tidak melakukan itu. Ya. Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay, "Wahai Abdullah, benarkah kamu mengatakan perkataan ini?" Namun dia pun bersumpah bahwasannya dia benar-benar tidak mengatakan perkataan tersebut. Lalu para sahabat berkata, Zaid berdusta kepada Rasulullah. Dalam jiwaku, orang-orang berkata bahwasanya Zaid telah berdusta ya Rasulullah. Fawaqa fi nafsi mimma qalu syiddah. Kemudian Zaid pun merasa berat terhadap kejadian tersebut. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang yang munafik yang berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan seterusnya. Jadi intinya di sini Zaid bin Arqam mengadukan, kita tulis di sini,
Zaid mengadukan keburukan Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah. Zaid mengadukan keburukan Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan membicarakan keburukan. Namun dalam bab ini Zaid bin Arqam ingin supaya Abdullah bin Ubay ini merasa jera dari perbuatan tersebut, ya, supaya Rasulullah memberikan hukuman terhadap Abdullah bin Ubay, orang munafik tersebut. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, An Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindu imra'atu Abi Sufyan lil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun, istrinya Abu Sufyan, berkata kepada Nabi, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa walidi illa ma akhadtu minhu. Abu Sufyan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku, sehingga aku sering mencuri uang dari dompet miliknya atau uang dari tempat penyimpanannya. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu kalau aku mencurinya. Faqala Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa walidiki bil ma'ruf. Ambillah jatah untukmu dan juga jatah untuk anak-anakmu secara bijaksana. Silakan ambil sesuai dengan keperluanmu. Di sini Hindun mengadu kepada Nabi bahwasanya Abu Sufyan ini sifatnya buruk, ya Rasulullah, membicarakan keburukan. Namun tujuannya adalah untuk istifta, ya, untuk mencari fatwa, mencari solusi dari keburukan atau kezoliman yang dilakukan oleh Abu Sufyan tersebut. Maka Nabi memberikan solusi, silakan ambil apa yang kamu butuhkan, namun dengan cara yang bijaksana. Baik, insyaallah sampai sini saja kajiannya. Silakan apabila ada yang ditanyakan, tafadhal. Ya, ada pertanyaan pertama. Baik, saya doakan penjelasan hadis nomor 1531. 1531. Kita lihat 1531. Baik, ringkasnya, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik yang memprovokasi supaya para sahabat tidak memberikan sedekah kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang munafik memang suka membuat konspirasi, suka memecah belah barisan kaum muslimin. Ya. Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang, "La tunfiqu ala man inda Rasulillah." Jangan engkau bersedekah kepada orang-orang yang sedang mendekati Rasulullah. Hatta yang fadlu. Biarkan mereka pergi dalam kondisi susah. Ya. Maka kemudian Zaid bin Arqam melihat dan mendengar perkataan Abdullah bin Ubay tersebut. Oh, ini perkataan yang mengandung konspirasi, ingin memecah belah kaum muslimin. Ya, maka kemudian Zaid bin Arqam mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Abdullah bin Ubay ngomong demikian demikian. Dia ngomong, wahai kaum muslimin, jangan berinfak kepada orang-orang di sekeliling Rasulullah. Nyusahin aja mereka itu. Maka kemudian Rasulullah terkejut, ya tentu saja Rasulullah terkejut dengan kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kok sangat kelewat batas. Akhirnya beliau memanggil Abdullah bin Ubay, orang munafik ini. Wahai Abdullah, benar nggak kamu tadi ngelakuin ini? Namun karena orang munafik, tipikal orang munafik adalah suka berdusta, maka dia dengan entengnya mengatakan, tidak ya Rasulullah, sumpah demi Allah saya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian setelah bersumpah dia pun
malah ngata-ngatain Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini pendusta ya Rasulullah. Kamu lebih percaya Zaid daripada aku gitu. Jadi ketika Abdullah ini dimintai keterangan, malah dia memfitnah Zaid bin Arqam. Maka kemudian Zaid merasa kesal sehingga turunlah ayat kita ja'akal munafikun, ya, surat Al-Munafikun yang di situ membongkar kedoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di sini Allah jelaskan bahwasanya orang-orang munafik, ya, sangat gemar untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Ya. Jadi Zaid bin Arqam ngadu kepada Rasulullah tentang perbuatan buruknya Abdullah bin Ubay. Mengadu ini berarti membicarakan keburukan, dan itu diperbolehkan dalam syariat. Ya. Membicarakan keburukan orang supaya bisa diselesaikan atau bisa ditangani keburukan tersebut. Baik, itu adalah eh, penjelasan ringkasnya. Jika ada lagi mungkin, ya, jazakallah khairan wa iyyakum. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nanti silahkan ditanyakan di grup diskusi. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la